Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan yang Bapak share kemarin di Google Classroom tentang aplikasi pengolahan kata. Pasti kalian sudah tahu apa itu aplikasi pengolahan kata. Yang sering kita gunakan yakni itu adalah Microsoft Word ya. Kali ini Bapak akan menggunakan yang versi 2016. Nah, kita buka dulu. Yang pertama di sini kalian pilih aja blank dokumen. Maksudnya ini blank dokumen itu kosong ya. Nah, ini. Nah, pertama Bapak jelaskan dulu yang kalian lihat ini pertama. Di sini ada namanya title bar. Title bar ini untuk menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka ya. Di sini yang kita buka yaitu dokumen 1. Nah, di sini ada yang namanya Quick Access Tool. Di sini ada tersedia save atau bisa shortcutnya Ctrl S. Ini ada undo. Undo ini kalau misalkan kita mau menunda apa yang kita kerjakan, kita undo, dia akan kembali seperti semula. Itu bisa di Ctrl Z. Atau namanya juga redo. Redo ini kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita sudah undo, ternyata apa yang kita undo itu tidak tepat, jadi kita ke redokan aja, jadi dia kembali semula lagi. Itu bisa di Ctrl Y. Nah, di sini ada juga yang namanya print preview print. Ini untuk kalau kalian mau ngeprint, biasanya klik di sini aja. Nah, otomatis dia akan tampilannya seperti ini. Jadi tinggal print aja kalau mau print filenya itu. Nah, di sini ada yang namanya menu bar. Menu bar ini ada banyak ya. Ada file, home, insert, design, layout, reference mailings, dan lain-lain. Di sini Bapak jelaskan dulu yang ada di home. Nah, pertama kita akan tulis dulu satu kata, misalkan aku ingin pergi ke pasar, misalkan ya. Nah, di sini ada yang namanya font. Font ini adalah jenis hurufnya ya. Kita klik dulu. Misalkan kita mau ganti. Nah, misalkan mau ke Copper Black. Nah, atau misalkan ke Algerian. Terserah aja. Cuman kalau untuk penulisan makalah atau dokumen itu kebiasaan memakai ini, Times New Roman. Di sini juga ada yang namanya font size. Font size ini ukurannya ya. Di sini terserah kalian mau berapa, tapi kalau misalkan normalnya itu ukurannya 12. Tidak perlu lagi kalau misalkan kalian mau pilih yang ini untuk increase font size. Increase font size untuk perbesar hurufnya. Nah, sedangkan ini decrease font size ini untuk memperkecil. Kalau misalkan kalian tidak ingin membuka yang ini bisa aja. Cuman kan kalau ini kalian sudah tahu nih ukurannya 12, 14. Sedangkan yang ini kan kalian cuman memperkirakan aja. Terus di sini ada yang namanya change case. Change case ini untuk penggunaan huruf besar huruf kecil. Yang pertama, yang di sini ada syntax case. Syntax case ini adalah huruf besar di awal. Nah, di sini berhubung Bapak yang akunya ini A-nya huruf besar duluan, jadi dia tidak ada fungsinya. Jadi kita misalkan huruf kecil aja semuanya dulu. Jadi ini lower case. Nah, otomatis yang di sini akunya akan huruf kecil. Kalau kita kebalikan lagi syntax case, nah akunya aja. Kalau syntax case ini adalah huruf kata yang pertama yang ada yang kita mau blok. Jadi akunya aja, A-nya aja. Kalau ini di sini adalah uppercase. Uppercase ini untuk huruf besar semua. Nah, kalau capital H word ini adalah setiap kata yang ada di blok kita ini pasti akan huruf besar semua. Nah, jadi aku ingin pergi ke pasar. Jadi A-nya besar, I-nya besar, P-nya besar, K-nya besar, dan P-nya besar. Sedangkan yang ini toggle case. Toggle case ini kebalikan dari capital H word. Kalau toggle case huruf kecil duluan baru huruf besar selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini
jarang sekali orang memakai ini. Kebiasaan orang memakai yang ini sama ini. Ya, kebiasaan. Terus di sini ada yang namanya bold. Bold ini untuk mempertebal. Ini ada italic. Italic ini untuk memiringkan hurufnya. Nah, dan ini ada underline. Underline untuk garis bawah. Ya, jadi ini ada Ctrl B untuk shortcutnya. Ini Ctrl I, ini Ctrl U. Nah, di sini ada juga yang namanya strike stroke. Strike stroke ini untuk menggaris tengah ya. Nah, seperti itu. Biasanya ini untuk kalau ada kesalahan biasanya pakai ini. Terus ada yang namanya subscript. Subscript ini biasanya kalian temukan di pelajaran kimia. Sering itu. Misalkan kayak nitrogen 2. Nah, 2-nya ini bisa dikecilkan jadi huruf kecilnya aja di sini. Sedangkan yang ini adalah superscript, ini untuk kuadrat. Terus ada yang namanya juga ini text effects, ini untuk kalau misalkan kalian mau menghias-hias boleh. Nah, terserah aja kan ini. Nah, terus ada juga yang namanya text highlight color, ini gunanya untuk sejenis stabilo ya. Misalkan yang ini kita blokkan yang pasarnya, kita stabilo aja misalkan warna kuning. Nah, seperti itu. Terus misalkan ini ada dengarannya font color. Font color ini bisa, nah warnanya, warna dari fontnya ini apa mau kalian buat. Nah, misalkan merah ya. Nah, terus di sini ada yang namanya bullets. Bullets ini adalah penanda. Coba kita dulu copy yang ini. Nah, Bapak lupa. Di sini Bapak belum menjelaskan yang fungsi yang di sini ya. Di sini ada cut, copy, paste, dan format painter. Ya, cut ini untuk memotong ya. Nah, jadi hilang. Bedanya sama copy, kalau copy dia tidak akan hilang, dia akan menduplikat. Nah, tinggal kita paste ini untuk menempelkan lagi. Nah, seperti itu. Kalau format painter, dia akan kembali ke asalnya, jadi tidak ada efek-efek seperti ini lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau kenormalkan, bisa pakai format painter ini. Ya, tergantung yang mau kalian blok tadi ya. Nah, misalkan ini. Diklik dulu, baru di set. Nah, dia akan kembali lagi. Kemudian di sini tadi kita lanjutkan ke bullets. Bullets tadi yang ini ya. Nah, ini penanda. Sama kayak angka, cuman di sini cuma kayak titik, slash ini. Tergantung keinginan kalian. Dan di sini ada namanya numbering. Nah, numbering di sini baru kayak 1 2 3 ABC, 1 2 3 yang Romawi bisa pakai yang itu. Terus di sini ada yang namanya multi level list. Ini kebiasaan ada seperti di proposal, itu biasanya kayak bab 1, misalkan di subbabnya itu ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1 seperti itu ya. Kebiasaan seperti itu. Nah, baru di sini ada yang namanya align left. Ini adalah rata kiri. Coba kita tulis dulu apapun misalkan ya. Aja ini kayak Bapak hafal aja juga. Nah, ini rata kiri nih. Nah, rata kiri. Kalau mau rata tengah, kita pilih yang ini, center. Nah, rata tengah. Kalau ini rata kanan, align right. Nah, kalau yang ini untuk justify rata kiri kanan. Ini berhubung kalimatnya sedikit kayak gini, jadi dia nggak kelihatan bagian sininya. Coba kita klik aja lagi ya. Nah, otomatis dia akan rata kiri kanan. Yang bagian sini sama yang bagian sini ya. Ya, terus di sini ada yang namanya line and paragraph spacing. Di sini untuk gunanya mengatur jarak antar kalimat ya. Misalkan kayak ini. Kita blok aja dulu. Nah, di sini kalian mau yang apa? Mau yang single.
double apapun. Nah, ini kan satu nih, single nih, satu. Mau yang double seperti ini, dua. Anggapannya dua ini, maksudnya 2 kali enter ya. Nah, ini 2 kali enter maksudnya. Kalau ini 1 kali enter, ini 2 kali enter. Kalau ini tergantung kalian maunya seperti apa. Ini kan 3 kali enter. Seperti itu. Terus ini ada yang namanya shading. Shading ini apa bedanya sama yang ini? Kalau ini dia akan keseluruhan yang kita blok itu akan diwarnai. Nah, kalau misalkan ini cuma katanya aja. Nah, tuh. Terus ini ada yang namanya borders. Borders ini untuk tabel. Nanti kalau kita sudah masuk ke tabel, kita pakai yang ini, ya. Terus selanjutnya adalah styles. Ini sama kayak itu tadi. Cuman, nah, ya tergantung kalian. Kalau misalkan mau apa. Terus ini ada namanya find. Find ini untuk mencari. Kalau misalkan ada makalah biasanya kan, mau kalian coba cari, kan nggak mungkin nih kalian coba cari satu-satu, pasti harus di find. Misalkan kalau ini berhubung sedikit aja, mungkin misalkan bapak mau mencari kata pasar, nah dia akan ngeblok apa yang pasar gitu ya. Terus di sini ada yang namanya replace. Replace ini untuk menggantikan. Misalkan kita mau mengganti kata pasar ini dengan kata rumah, nah kita replace aja. Nah, ya kan? Kalau mau semuanya, kita replace aja. Nah, dia akan terganti semua. Ya. Kalau ini biasa select all, select object. Nah, kayak seperti ini. Select all misalnya semuanya ya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan ke bagian insert. Insert ini agak panjang ya. Nanti mungkin insert ini nanti kita akan Bapak jelaskan untuk pertemuan selanjutnya saja. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.